Kayaknya sudah lama deh tidak bertemu dengan Rian. Sudah berapa tahun ya? Karena pandemi, jadi ngomong udah tahunan nih. Baik Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 7. Nah, kita akan memulai kegiatan bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Kita akan membukanya di dalam sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 257 berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mati ini. Sudah. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Ya, kita akan melanjutkan di dalam cara kita dengan doa buka. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur boleh kembali berkumpul ya Bapak untuk bersama-sama bicarakan tema yang sederhana namun menarik ya Bapak. Biarlah perbincangan kami ini pada malam hari ini dapat menjadi sesuatu yang berharga bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami sebagai bagian dari anggota jemaat-Mu di GKI Cicurug ini. Mampukan juga hamba-Mu yang akan membawakannya ya Bapak. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan ini mana nih. Kita akan membicarakan sebuah tema begitu ya. Tema yang klasik sih sebenarnya ini gitu ya. Anggota GKI dan simpatisan gitu. Itu kayaknya buat kita sesuatu yang udah ini mah ya Pak Sam, ini mah udah lama banget buat saya gitu ya. Udah ini mah ya lah udah tahu saya gini-ginian anggota GKI ya sahabat kan, orang yang gereja di GKI. Simpatisan ya berarti orang yang mungkin bukan orang GKI atau mungkin enggak atau gimana, bukan dari GKI tapi gereja jadi GKI. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menilai kenapa sih ini harus kita bicarakan? Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita membahas hal ini? Yang pertama adalah kerancuan pemahaman. Karena ada dua istilah yang muncul. Yang pertama adalah anggota jemaat atau anggota GKI. Terus juga orang pada nanya, kadang-kadang saya kalau ketemu gitu ya, ketemu sama orang-orang gitu ya, saya biasa bergereja di GKI. Oke Pak, iya betul, Bapak bergereja di GKI Cicurug, katakanlah demikian. Cuman Bapak anggota mana? Di kami tuh nggak ada di database kami gitu ya. Oh saya anggota ini, berarti saya bukan anggota Cicurug. Oh iya, Bapak mungkin masuk ke simpatisan karena Bapak bukan anggota GKI. Lalu kalau yang misalnya tiba-tiba anggota GKI itu kalau misalkan bukan anggota GKI Cicurug, dia anggota GKI di mana itu masuknya apakah anggota GKI atau anggota jemaat atau simpatisan.
Lalu juga Bapak Ibu, kenapa kita membahas hal ini? Ribet. Yang muncul adalah kalau bicara keanggotaan GKI gitu ya. Kalau bicara keanggotaan GKI kesannya adalah ribet. Ini kenapa sih? Ada anggota lah, ada inilah, ada itulah, ada simpatisan lah. Rasaan mah kalau di gereja orang masuk-masuk aja. Ribet banget. Ini ada anggota, udah anggota, ada lagi kalau yang LKKJ Bu Sri, wah saya belum lihat Bu Sri ini. Kalau ada anggota tuh dibedain lagi. Udah anggota jemaah, ada anggota baptisan, anggota CD, entah apalah ini anggota CD gitu ya. Ini simpatisan, entah apa pula ini. Saya taunya ini, saya taunya simpati gitu ya. Itu kalau orang zaman dulu ngomong provider yang nasional namanya Telkomsel bilangnya simpati gitu ya. Atau enggak operasi simpatik jaya. Saya taunya itu Pak, ribet banget sih. GKI ada anggota ini dan anggota itu. Dan juga yang ketiga, ada pemahaman begini Bapak Ibu yang saya temukan gitu ya, ini khas banget daerah-daerah kita gitu ya. Kalau yang namanya orang sering bergereja di sana, katakanlah di GKI gitu, GKI Cicurug nih, orang nih sering gereja di GKI Cicurug. Orang tuh asumsinya satu, asumsinya adalah itu anggota GKI Cicurug. Padahal belum tentu bergereja di GKI Cicurug. Belum tentu menjadi bagian dari anggota jemaat GKI Cicurug, baik anggota baptis maupun anggota CD. Karena dia sering, oh dia mah gerejanya ke GKI, oh itu mah anggota GKI, rame langsung. Wah ini anggota GKI gini. Begitu di trace, saya ngecek gitu ya, halo Bu Sri atau Mbak Ika, coba tolong dicek nama ini bener gak anggota? Gak ada Pak di database kita, ininya juga gak ada, oh berarti bukan anggota nih. Dicek-cek ternyata memang bukan anggota. Karena apa? Karena GKI Cicurug ini Bapak Ibu, saya menemukan sebuah kalau saya iseng-iseng gitu ya, kita ini gereja yang diminati oleh banyak orang gitu ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena situasi kita Bapak Ibu, khususnya kalau kita bicara ibadah minggu, yang datang itu Bapak Ibu, nggak semuanya orang Protestan. Saya beberapa kali menemukan ada orang yang merupakan anggota gereja Katolik beribadahnya di kita. Di kampungnya di gereja Katolik. Begitu ke sini, ke tempat perantauan, beribadah di tempat kita. Dan belum jadi anggota kita gitu. Cuman karena orang ngiranya, oh ini mah anggota GKI Cicurug. Karena dia sering beribadah ke GKI Cicurug, dikiranya adalah anggota GKI Cicurug. Itu yang menjadi dasar. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari pada hari ini adalah kita mau nyoba mempelajari apa sih maksud istilah dari anggota GKI dan simpatisan menurut tata gereja dan tata laksana GKI. Kita hari ini mau mempelajari tentang itu Bapak Ibu. Membuka wawasan kita tentang apa sih yang namanya anggota GKI dan apa yang namanya simpatisan. Jadi harapannya setelah ini adalah kita nggak bingung lagi dengan apa yang namanya anggota GKI dengan yang namanya simpatisan. Kita udah ngerti nih, oh anggota GKI itu begini. Oh simpatisan tuh orang yang kategorinya begini. Itulah tujuan dari kita punya perbincangan pada kesempatan malam hari ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, berbicara tentang anggota GKI dan juga simpatisan, perlu kita pegang dulu tentang konsep mengenai anggota gereja. Apa sih anggota gereja? Anggota gereja itu Bapak Ibu, itu adalah umat Allah. Anggota gereja adalah umat Allah. Yang apa? Dipanggil. Dipanggil untuk apa? Melaksanakan misi Allah di tengah konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja ditempatkan. Kenapa saya gerejanya pakai G-nya yang kecil di sini? Karena ini menuju kepada gereja yang ditempat. Bukan gereja yang dalam artian persekutuan umat Tuhan. Di mana gereja ditempatkan. Yang melaksanakan misi tersebut sesuai dengan panggilan Allah dan karunia Roh Kudus. Jadi yang perlu kita pahami kalau kita bicara tentang keanggotaan sebuah gereja, anggota gereja itu adalah umat Allah. Itu dulu yang kita pegang. Siapa anggota gereja? Jawabannya adalah umat Allah. Umat Allah yang seperti apa? Yang dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melaksanakan misi Allah. Di mana dilaksanakan misi Allahnya? Di tengah konteks masyarakat, bangsa, dan negara. Di mana gereja yang lokal itu ditempatkan.
dan juga yang melaksanakan misi tersebut sesuai dengan apa? Panggilan Allah dan karunia Roh Kudus. Setiap kita sebagai bagian dari anggota gereja dipanggil untuk melaksanakan misi Allah. Dipanggil untuk melaksanakan misi Allah dengan karunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus yang berbeda-beda. Ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya bernubuat, ada yang karunianya apa lagi. Itu kita bisa baca dalam Alkitab. Kita dipanggil, diperlengkapi dengan hal itu untuk apa? Untuk melaksanakan misinya. Makanya setiap kita adalah anggota gereja. Karena gereja, kalau kayak tadi lagu tadi ya, gereja bukanlah gedung, bukan gedungnya ya, Bapak Ibu, bener ya? Bukan gedungnya atau bukan apa? Ya, betul. Bukan gedungnya. Bukan gedungnya, Pak. Bukan gedungnya. Dan bukan Bukalah pula pintunya. Bapak Ibu. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Menaranya. 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 Bukan menaranya ya. Bapak Ibu zaman sekarang emang rada susah menemukan gereja yang ada menaranya. Tetapi kalau Bapak Ibu berkesempatan main ke Jakarta, ada gereja katedral itu kan ada menaranya. Kurang lebih ya kayak gitulah. Ya, kalau kita sekarang di konteks Protestan, apalagi orang GKI gitu ya, susah nyari GKI yang ada menaranya. Jarang. Paling kalau di daerah yang Cici Suci ini gitu ya, GKI Cianjur, itu ada menaranya, seingat saya di atas. Tapi kalau kayak kita, GKI Cicurug, nggak ada menaranya. Biasanya karena menara itu biasanya buat naruh lonceng. Kalau gereja-gereja yang kuno tuh biasanya seperti itu. Naruh lonceng tuh di menara. Jadi suaranya tuh punya apa namanya kedengeran kemana-mana begitu. Kan gereja identik dengan loncengan teng, gitu ya, tweng, nah kedengeran semuanya. Bukan gereja, bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Jadi gereja adalah orangnya. Gereja dalam, kalau G-nya besar, itu menunjuk kepada persekutuan umat Allah. Di mana kita ditempatkan, di mana kita berada, ya kita dipanggil untuk melaksanakan misi Allah itu. Setiap kita adalah anggota gereja, karena kita adalah bagian dari persekutuan umat Allah. Kalau makna ini dikaitkan dengan anggota GKI, berarti anggota GKI itu apa? Anggota GKI artinya adalah anggota gereja. Anggota gereja, persekutuan umat Allah. Yang apa? Yang keanggotaannya tercatat di suatu jemaat GKI. Kenapa jemaatnya ini besar? Karena jemaat ini Bapak Ibu, di dalam GKI, jemaat itu adalah lingkup yang paling kecil. Di atasnya ada sinodisis, wilayah, dan sinode. Jemaat ini adalah lingkup yang paling basic, istilahnya. Karena apa? Karena menjadi tempat bagi setiap kita, anggota gereja, untuk melaksanakan fungsinya. Yaitu terlibat di dalam pelaksanaan misi Allah di mana kita ditempatkan, dan terlibat di dalam apa? Yang paling penting, terlibat di dalam pembangunan gereja. Pasal pembangunan gereja berarti kita disuruh ini dong, jadi tukang. Ya iya sih jadi tukang, tetapi bukan tukang yang membangun secara fisik begitu ya artinya ya. Tetapi orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan gereja melalui apa? Dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bapak Ibu, keterlibatan kita di dalam Google Meet ini, kita itu udah terlibat di dalam pembangunan gereja, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita menyediakan diri, menyediakan waktu kita, menyediakan tenaga kita. Nggak gampang loh Bapak Ibu, di depan monitor gitu ya, selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Kalau saya ditambah lagi sedikit pencahayaan, ini ada lampu sorot dari depan biar ada terang dikit gitu ya. Gak gampang loh Bapak Ibu. Apalagi menyediakan waktu, menyediakan tenaga baterai kita, menyediakan kuota kita, atau tenaga wifi kita, itu gak gampang Bapak Ibu. Itu persembahan kita. Nah ini menjadi bentuk keterlibatan kita di dalam pembangunan gereja, pembangunan spiritual umat Tuhan untuk bersekutu. Keterlibatan di dalam persekutuan. Lalu di dalam kesaksian lewat hidup kita sehari-hari. Dan juga lewat pelayanan.
Makanya semangat kita sebagai anggota GKI itu adalah semangat seperti seorang tukang yang sedang membangun, menjadi bagian di dalam sebuah pembangunan persekutuan umat Tuhan. Karena setiap kita tuh punya peran. Coba deh Bapak Ibu, kalau nggak percaya Bapak Ibu datang aja ke lahan proyek gitu ya. Taruhlah lahan proyek kita ini ya, yang sudah diresmikan kemarin itu gitu ya. Kan ada tuh bagian sipil, bagian besi, lalu bagian interiornya. Itu kan ada masing-masing bagiannya. Orang yang sipil nggak mungkin ngerecokin orang besi. Orang besi nggak mungkin ngerecokin yang mana lagi. Ada bagiannya. Nah, kita juga begitu. Punya bagian kita masing-masing. Untuk membangun sebuah persekutuan yang hidup dan berdampak di tengah masyarakat. Kita sebagai anggota GKI, kita tercatat di dalam suatu jemaat GKI. Itu definisinya. Ini baru kemudian anggota GKI itu terdiri dari dua bagian, Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat di dalam Tata Dasar Tata Gereja GKI, Tata Dasar Gereja Kristen Indonesia. Yang pertama terdiri dari adalah anggota baptisan. Ya, apa sih anggota baptisan itu? Nah, anggota baptisan itu adalah anggota GKI yang telah menerima baptisan kudus anak, menerima sakramen baptis kudus anak. Itu adalah anggota baptisan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada ya begini, Pak Sam, cucu saya atau anak saya dibaptis di GKI Cicurug, tetapi sampai umur 30 tahun belum CD. Dia masuknya apa, Pak? Oh, itu masuknya anggota baptisan. Karena dia telah menerima baptisan kudus anak, tetapi belum mengaku percaya. Lalu siapa lagi yang masuk anggota baptisan? Tuh, yang nanti akan dibaptis. Anak-anak yang dibaptis tuh. Nanti tanggal 28 kita akan ada baptis anak, Bapak Ibu. Jadi sekarang dicatat ya, tanggal 28 itu ada baptis anak. Jadi sebagaimana kalau baptis anak, ketetapan kita, majelis jemaat memutuskan bahwa kita tidak menerima pendaftaran untuk tanggal 28. Perlu dicatat Bapak Ibu ya. Jangan sampai kelupaan lagi kayak kemarin ya. Kita mau baptis anak di bulan kemarin, di minggu ketiga bulan kemarin itu, bulan Oktober, tiba-tiba ada yang datang, kan bingung kita. Nah Bu, Pak, ini kumaha atuh? Pan tanggal pendaftarannya udah tertulis di situ, bukan tanggal hari ini. Tanggal 20. Nah, itu mereka nanti masuk akan dicatat sebagai anggota baptisan. Siapa lagi? Ya mereka yang sudah menerima baptisan kudus anak, anak-anak sekolah minggu yang belum katekisasi, itu masuknya sebagai anggota baptisan. Lalu apa lagi? Yang kedua adalah anggota SIDI. Siapa anggota SIDI? Anggota SIDI adalah anggota GKI yang telah menerima baptisan kudus dewasa atau anggota baptisan yang telah menerima pelayanan pengakuan percaya atau SIDI. Contoh, misalnya ada orang dari gereja lain, taruhlah HKBP misalnya. Kita kan paling banyak dari HKBP ya, Bapak Ibu ya, asal jemaatnya ya. Dari HKBP. Dia sudah di sini ya, dia sudah CD begitu ya Bapak Ibu, dia sudah CD terus mau nikah di sana. Terus dia ke sini ke GKI Cicurug, atestasi masuk. Masuknya apakah dia anggota baptisan lagi? Enggak, jawaban. Masuknya dia adalah anggota SIDI. Karena apa? Karena dia telah dibaptis dan telah mengaku percaya di gereja asalnya. Kalau dari gereja, kalau dari anggota GKI gimana Pak Sam? Iya, contoh. Ada anggota GKI mana? GKI A. Mau atestasi masuk ke GKI Cicurug. Tetapi dia belum di SIDI. Masuknya tetap aja anggota baptisan. Karena dia misalnya mau SIDI GKI Cicurug, cuman dia belum di SIDI, dia baru dibaptis. Oke, kita terima keanggotaannya, tetapi dia masuk anggota baptisan dulu. Kenapa masuk anggota baptisan dulu? Nanti di penjelasan berikutnya akan kita lihat bersama. Anggota SIDI intinya adalah anggota GKI yang telah menerima baptisan kudus dewasa. Jadi yang dibaptis kudus dewasa itu masuknya anggota SIDI. Tahu anggota baptisan yang telah menerima pengakuan percaya atau SIDI. Nanti nih, ada kan anak-anak atau cucu-cucu kita yang lagi SIDI nih.
yang lagi katekisasi. Nanti mereka masuknya sebagai anggota CD setelah di CD. Kita lihat anggota baptisan itu apa sih? Tadi kan penjelasannya singkat, saya mau mendalami lagi Pak. Yang pertama, ya anggota baptisan itu adalah anggota yang telah menerima baptisan kudus anak. Ya. Lalu berikutnya, ya dia anggota GKI. Apakah mereka yang telah menerima baptisan itu bukan anggota GKI? Jawabannya anggota GKI. Tetap mereka bukanlah simpatisan, tapi mereka adalah anggota GKI. Dia punya tanggung jawab dan hak yang diatur di dalam tata gereja dan tata laksana. Salah satunya Bapak Ibu, tanggung jawab anggota baptisan apa? Satu, mengembangkan diri dalam kehidupan penghayatan iman. Melalui apa? Kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian sesuai dengan umurnya. Jadi kalau mereka yang udah 30 tahun belum di CD, tapi mereka dan masih masuk menjadi anggota baptisan kudus anak, apakah bisa kita berdayakan Pak? Jawabannya bisa, karena dia punya tanggung jawab untuk itu, sesuai dengan umurnya, baik secara sendiri maupun secara bersama. Dan juga yang kedua apa? Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan pengakuan percaya CD melalui katekisasi. Ya, setelah mereka dibaptis, mereka kan orang yang dibaptis itu berarti berada di bawah pendidikan iman orang tua atau walinya. Semangatnya seperti itu. Dan melalui dari situ mereka dipersiapkan untuk nanti masuk ke kelas katekisasi. Apakah anggota baptisan itu nggak bisa menjadi pengurus badan pelayanan? Jawabannya bisa. Mereka berhak. Mereka punya hak. Anggota baptisan itu punya hak untuk mendapatkan pengembalaan seperti biasa. Lalu menerima pelayanan pengakuan percaya atau CD. Menerima pelayanan pernikahan gerejawi. Menjadi anggota pengurus badan pelayanan jemaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu yang harus dicatat. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mengajukan peninjauan ulang dan banding yang menyangkut dirinya. Jadi, apakah seorang anggota baptisan tidak bisa menjadi pengurus badan pelayanan jemaat? Jawabannya adalah bisa. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya apa? Nah, ini yang nanti ketentuannya berbeda dengan anggota CD. Kalau nanti di anggota CD akan lebih banyak, kalau lingkupnya bisa lebih luas, anggota baptisan ini berbeda. Ya, berbeda dengan anggota CD. Karena apa? Karena mereka adalah anggota baptisan, bukan anggota CD. Nanti ada kaitannya dengan makna CD itu sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat dulu, bagaimana dengan anggota CD? Anggota CD itu yang pertama, Bapak Ibu, adalah anggota yang telah CD atau menerima sakramen baptis kudus dewasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka berperan lebih luas. Kenapa? Karena anggota CD itu tanggung jawabnya lebih luas. Tanggung jawab anggota CD itu memberdayakan diri bagi kehidupan dan karya jemaat, asis, sinode wilayah, dan sinode. Kalau misalkan anggota baptisan, tadi lingkupnya lebih kecil, karena cuma kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sesuai dengan umurnya. Nah, kalau yang sudah di CD, ini lebih luas lagi. Jemaat, lingkup klasis, lingkup sinode wilayah, dan sinode. Bahkan mereka memahami, menghayati, dan berpegang pada pengakuan iman, ajaran GKI, serta tata gereja dan tata laksana GKI. Itu yang lebih luasnya. Jadi anggota CD ini lebih luas daripada anggota baptisan. Dan, nah ini yang membedakan anggota CD dengan anggota baptisan. Kalau kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu, khususnya perjamuan kudus yang partisipatif dalam edisi COVID ini, selalu pertanyaan yang menjadi syarat penerima dari pelayanan sakramen perjamuan kudus ini adalah mereka yang telah mengaku percaya atau CD atau telah dibaptis dewasa, bukan baptisan. Kalau umurnya udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, belum CD, tetap nggak boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Anggota CD punya hak untuk menerima pelayanan sakramen. Salah satunya adalah perjamuan kudus. Kembali ke berperan lebih luas tadi.
Salah satu juga yang menjadi hak dari anggota CD adalah memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi. Makanya di dalam formulasi untuk pencalonan penatua, Bapak Ibu, salah satu yang dipertimbangkan adalah anggota GKI, anggota CD GKI dengan minimal keanggotaan sudah 2 tahun. Tuh. Dan yang boleh mencalonkan juga siapa? Anggota CD GKI. Tuh. Memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi. Yang ketiga adalah menerima pelayanan sakramen. Salah satunya sakramen perjamuan kudus. Satu lagi apa? Satu lagi adalah sakramen baptis kudus anak. Kalau anggota CD ini punya anak, itu ya nanti anaknya bisa dibaptiskan. Karena itu adalah apa sih yang membedakan gitu? Kenapa sih kok beda gitu ya? Kok beda antara baptisan dengan anggota CD? Kok kalau orang yang baru dibaptis nggak boleh terima sakramen perjamuan kudus? Kok anggota baptisan itu lingkupnya kecil, nggak bisa sampai jemaat klasis nudulnya dan sinode? Ini yang membedakan kita dengan rekan-rekan kita di luar sana, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Yang pertama, kita harus mengecek makna CD. Apa sih CD? CD itu, kalau kita ingat materi tentang katekisasi yang pernah saya jelaskan, CD itu adalah pengakuan kedewasaan. Ada akar katanya CD, SIDHI. Ya. Itu tuh dari, kalau saya nggak salah, itu bahasa Sanskrit. Ya. Bahasa Sanskrit artinya adalah orang yang berilmu, orang yang telah belajar, orang yang telah paham, atau orang yang dewasa, terdidik. CD itu kan di gereja, ketika cucu kita, anak kita di CD, wah kalau kita pergi ke Indonesia Timur, daerah Ambon, Timur, lalu juga kita ke daerah Sumatera Utara, kalau orang di CD, wow pesta besar. Kenapa? Karena kedewasaan seseorang di dalam iman hari itu diakui di hadapan Allah dan jemaatnya. Orang diaku dewasa, akil balik secara imannya di situ. Oh iya, dia sudah dewasa, dia bertanggung jawab akan imannya secara mandiri, dan dia sudah punya pengenalan pribadi akan juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Makanya ini kadang-kadang di beberapa suku di Indonesia itu dipestakan. Karena udah kayak orang Sweet 17, gitu ya. Kalau anak-anak 17 tahun atau 21 tahun gitu ya, dirayakan gede-gedean. Weh, anak saya udah CD, weh, cucu saya udah CD, weh, saudara saya CD. Gitu ya. Ini merupakan pengakuan kedewasaan bahwa anak ini, orang ini, kita akui kedewasaannya di dalam iman. Dan dia buat orang tua itu menjadi pride tersendiri, menjadi kebanggaan tersendiri. Karena apa? Karena bisa atau wali gitu ya, bisa mengantarkan anak ini, mendidik mereka sejak dibaptis anak itu. Karena baptis anak itu, ingat ya Bapak Ibu, ada pesannya, didiklah mereka ya. Jadi kalau habis baptis anak, jangan tiba-tiba anaknya ngilang gitu ya. Ini juga kritik saya kepada beberapa anggota jemaat dan simpatisan. Anggota jemaat umumnya GKI Curug, habis ini ngilanglah mereka. Habis baptis hilanglah orang-orang ini gitu ya. Tolong, baptisan itu bukan hanya semata itu menandai bahwa keturunan kita berada di dalam Yesus Kristus, tetapi itu juga menjadi pengingat kita untuk mendidik anak-anak generasi penerus kita di dalam Tuhan. Ya. Ketika ini mereka diakui CD-nya ini gitu ya, naik CD, nah mereka ini diakui sebagai dewasa. Orang tua di situ ada pride tersendiri karena berhasil mengantarkan atau mendidik anaknya di dalam iman dan setia, ya, setia di dalam penghayatan iman kepada Yesus Kristus. Juga anggota baptisan, kenapa membedakan? Karena anggota baptisan balik lagi. Nah, baptis tadi, mereka ini anggota baptisan ini adalah anggota yang berada di dalam proses pendewasaan iman. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, kalau ketika berbicara kita anggota GKI, itu tuh makna dasarnya adalah semua tetap adalah intinya keluarga.
Mereka yang sudah diakui kedewasaannya wajib membimbing, punya tanggung jawab dan tugas untuk membimbing mereka yang belum dewasa ini. Mengenalkan firman Tuhan, mengajak mereka untuk meneladani jalan yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan Yesus Kristus. Anggota baptisan punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri menerima pengakuan percaya atau CD lewat katekisasi. Kita udah belajar Bapak Ibu waktu beberapa pertemuan yang lalu tuh tentang apa sih katekisasi. Katekisasi itu formalitas. Sudah dari mana katekisasi formalitas? Kata gereja aja ngomong, katekisasi adalah pendidikan iman, bukan semata-mata bukan formalitas. Bukan semata-mata sebuah kegiatan yang diadakan gereja secara rutin, bukan sebuah kegiatan yang tiap tahun dibuka, bukan sebuah kegiatan di mana orang bisa belajar untuk terima perjamuan kudus, tetapi katekisasi adalah proses pendewasaan iman. Makanya konsistensi itu menjadi sebuah poin di dalam penilaian katekisasi. Anggota baptisan ini dipersiapkan melalui proses katekisasi untuk mengakui imannya secara dewasa. Ini yang menjadi perbedaan antara anggota baptisan dengan anggota CD. Nggak rumit sebenarnya Bapak Ibu. Kalau orang bilang di luar sana anggota GKI itu rumit begini-begini, jawabannya enggak kok. Maknanya justru itu makna yang dalam sekali. Bahwa kita menjadi anggota gereja, menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan itu tuh bukannya apa-apa, tetapi harus kita hargai dan maknai dengan betul. Sebab kita harus mengingat identitas kita. Sebagaimana dalam Paulus ngomong, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Melalui model keanggotaan ini, kita diingetin, kita itu adalah persekutuan umat Tuhan yang telah ditebus dari tadinya hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu konsepnya, hamba Tuhan itu bukan cuma satu. Hamba Tuhan itu bukan pendeta, tetapi setiap kita hamba Tuhan. Ya, itu yang mesti kita pegang. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau misalnya orang bilang hamba Tuhan itu cuma pendeta, maka seruan saya cuma satu, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hamba Tuhan itu kita semua. Lah masa yang ditebus dosanya cuma pendeta doang? Kan kita tadi bilang, kamu bukan lagi hamba dosa, kan hamba Tuhan. Ya berarti setiap kita dong hamba Tuhan. Itu yang mesti kita pegang. Nah ini kita sebagai hamba Tuhan punya kewajiban untuk mendewasakan iman dari generasi-generasi penerus kita. Melalui apa? Melalui proses-proses ini. Makanya keanggotaan GKI itu nggak ribet, Bapak Ibu. Kalau kita tahu maknanya, nggak ribet. Justru itu, woi, cakep ini. Ini sesuai ini dengan firman Tuhan. Bahwa kita itu harus saling mendidik satu dengan yang lain. Sebagaimana dikatakan di dalam Ulangan 6. Ajarkanlah. Bicarakanlah. Itu kan fungsi pendidikan semua. Nah, setelah kita melihat anggota-anggota, sekarang kita mau belajar apa lagi? Gimana dengan simpatisan? Ini yang lebih ini Bapak Ibu, karena makna simpatisan ini kadang-kadang orang bisa berbeda persepsi. Ada yang bilang, oh, karena dia dibaptis dia lagi ikut katek, oh dia simpatisan. Oh, dia bukan anggota GKI, ya dia simpatisan gitu. Tapi sebenarnya apa sih makna simpatisan? Simpatisan Bapak Ibu, simpatisan itu adalah setiap orang yang belum jadi anggota GKI. Itu simpatisan. Yang apa? Yang sedang mengikuti katekisasi CD atau menjadi pengunjung tetap kebaktian dalam sebuah jemaat. Setiap orang yang belum menjadi anggota GKI yang sedang mengikuti katekisasi CD. Berarti kalau ada orang yang dibaptis di GKI Cicurug, jadi anggota baptis GKI Cicurug, sedang mengikuti katekisasi atau CD, itu bukan simpatisan. Itu adalah anggota. Kalau ada orang yang bukan dari anggota GKI Cicurug, dia mau jadi anggota GKI Cicurug, mengikuti proses katekisasi, itu barulah dibilang simpatisan. Atau ada orang bukan anggota GKI, dia anggota di gereja tertentu, tetapi dia jadi pengunjung tetap di dalam kebaktian yang dilaksanakan oleh GKI Cicurug.
Itu kategori sebagai sebuah simpatisan. Simpatisan itu kan artinya mereka yang memberikan simpati, gitu ya, memberikan perhatian terhadap gereja. Memberikan perhatian walaupun mereka bukan anggota dari gereja tersebut. Itu namanya simpatisan. Atau mereka yang mau menjadi anggota di gereja tersebut, atau pula yang sedang titipan katekisasi tapi bukan dari GKI. Misalkan ada GPIBA menitipkan anak katekisasinya untuk katekisasi di GKI Cicurug, tetapi keanggotaannya dikembalikan lagi ke GPIB tersebut. Itu jatuhnya simpatisan. Karena bukan jadi anggota GKI. Nah, apakah simpatisan itu karena dia ibarat kata orang dibilangnya itu second class? Ya, nggak second class malah sebenarnya. Simpatisan itu sama, setara dengan anggota. Hanya bedanya dia belum menjadi anggota GKI, itu aja. Di hadapan Allah semuanya setara. Apakah simpatisan itu tidak memiliki tugas dan tanggung jawab? Jawabannya adalah punya, tetap. Simpatisan juga berperan serta dalam melaksanakan misi gereja dan pembangunan jemaat. Artinya apa? Artinya simpatisan dapat terlibat maupun melibatkan diri dalam pelayanan gereja ini sesuai dengan panggilan Tuhan dan karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepadanya. Oh, saya punya karunia mengajar. Misalkan, saya biasa ngajar sekolah minggu dulu. Nah, sekarang saya pengen ngajar lagi sekolah minggu di GKI Cicurug. Tapi saya belum jadi anggota. Pengen aktif terlibat di sekolah minggu gitu. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Ada Ada nanti kita bisa lihat. Oh, kamu tuh bisa buat ini gitu ya. Lewat dengan segala proses-proses yang ditempuh yang disepakati oleh Majelis Jemaat GKI Cicurug. Kesepakatan yang ada. Oh, saya pengen main musik di ibadah umum. Saya bisa main keyboard, saya bisa main gitar, saya bisa main band. Kami dengar pemusik di GKI Cicurug kurang. Saya biasa ibadah di GKI Cicurug. Kami tahu lagu KJP, KJNKB. Ya. Tapi kami bukan anggota. Kami boleh nggak melayani sebagai pemusik? Boleh. Apa? Karena apa? Tetap mereka ini, simpatisan ini punya tanggung jawab untuk terlibat di dalam apa? Di dalam misi Allah. Di dalam pelayanan gerejawi salah satunya. Sesuai dengan panggilan Tuhan dan karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepada mereka. Kalau misalkan suatu saat nanti GKI Cicurug membuka ruang pelayanan untuk menjadi usher. Usher itu, itu nama band sih sebenarnya. Usher itu penyambut lah bahasa Indonesianya gitu ya. Bahasa gampangnya itu penyambut yang ada di depan. Kalau ada jemaat disambut gitu ya. Zaman dulu mah sebelum pandemi gitu ya, dikasih warta, nanya kadang dari mana, kalau yang belum pernah ibadah di sini kita tawarin lagi, ya kami ibadahnya jam sekian gitu ya. Saya pengen melayani di gereja di GKI Cicurug sebagai seorang penyambut ketika ada jemaat masuk, cuman saya bukan anggota, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karunia yang saya rasakan saya punya, silakan. Anggota dan simpatisan itu sifatnya sejajar, Bapak Ibu. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Mereka semua setara di hadapan Allah. Cuma permasalahannya adalah yang satu ini anggota, gitu ya, dia tercatat. Anggota GKI, apalagi tercatat di jemaat GKI. Yang satu ini, dia bukan anggota GKI. Jadi catatannya tidak GKI, tetapi mereka sama-sama adalah umat Allah. Sama-sama gereja yang hidup di tengah dunia. Dan sama-sama punya panggilan misi yang perlu dikerjakan. Itu materi kita Bapak Ibu hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini dulu. Ayo silakan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau nanya, silakan. Atau ternyata Pak Sam, saya udah hatam ini mah. Mestinya Pak Sam yang nanya sama saya. Misalkan begitu. Ayo silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang kurang jelas atau mau nanya, silakan. Saya udah kasih senyuman dari situ tuh. Sebelum, kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada yang bertanya, saya nih punya pertanyaan nih. Pertanyaannya rada tricky.
terkait dengan materi kita. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau nanya sebelum saya nanya? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau gitu saya yang nanya. Pertanyaan saya nggak banyak kok Bapak Ibu, cuma satu. Pertanyaan satu, begini nih. Nah, ini dia soalnya. Kalau ada seorang umat, ya, seorang umat yang merupakan anggota GKI di tempat lain tetapi bergereja di GKI Cicurug, termasuk apa dia? Termasuk anggota GKI atau simpatisan? Ayo coba Bapak Ibu, silakan. Simpatisan. Putih menjawab simpatisan. Ibu Lina menjawab Iya, tetap simpatisan. simpatisan. Kalau di GKI setempat ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Simpatisan. Gimana, Bu Marcel? Kata Pangadimin simpatisan, Pak. Bu Sarjila kata Pangadimin simpatisan. Oke, 3 untuk simpatisan. Bu Marni menjawab Simpatisan. simpatisan. Ayo siapa lagi? Simpatisan udah jelas, Bu Sri Pak. Haryati menjawab simpatisan. Pak. Simpatisan Bu Marcel. Siapa lagi Bapak Ibu? Ayo dicermati lagi Bapak Ibu. Anggota GKI atau simpatisan? Pertanyaannya di belakang. Ayo. Kalau ada seorang umat yang merupakan anggota GKI di tempat lain, tetapi bergereja di GKI Cicurug, termasuk apa dia? Anggota GKI atau simpatisan? Iya, Anggota GKI, Di tapi GKI kalau di gereja Cicurug dia anggota simpatisan, Pak. simpatisan. Simpatisan, Tapi tapi di gereja asalnya dia, dia anggota GKI, dia Pak, orang karena jemaat gereja. GKI. Betul, betul. Iya. Dan, ya. Oke, ya sebelum kita berlama-lama Bapak Ibu, jawabannya dia itu anggota GKI. Ya, jawabannya dia itu anggota GKI. Iya, anggota GKI, Dia anggota tapi GKI. tidak Ini turun. tricky Bapak Ibu jawabannya. Anggota GKI dia setempat. Anggota GKI, ya kan pertanyaannya satu. Dia misalkan taruhlah saya deh gitu ya, taruhlah saya dulu sebelum saya prestasi ke GKI Cicurug, sebelum saya penemuan. Saya ini kan anggota GKI A. Bisa kita sebut namanya GKI A. Tapi saya aktif di GKI Cicurug. Pertanyaannya, apakah saya anggota GKI atau simpatisan? Kan gitu pilihannya. Anggota GKI yang tidak Nah, tercatat di GKI Dia kan- Cicurug. Oke. Dia kan anggota GKI ya Pak, Ah, tapi dia bukan anggota setempat, GKI setempat. Artinya di dalam keberadaan dia sebagai anggota GKI ya, oke. Tetapi Ya, Bu. kalau dia di dalam pelayanan ada hal yang tidak bisa diemban oleh dia Ya. untuk GKI setempat, di mana dia bukan terdaftar sebagai anggota di situ. Misalnya gini, seseorang yang terdaftar di GKI Cibadak, seseorang terdaftar di GKI Cibadak, Itu jawaban. kemudian dia bergereja di GKI Cicurug dan aktif, boleh nggak? Boleh, silakan. Tetapi ada yang tidak bisa dilakukan. Dia boleh jadi guru sekolah minggu, boleh. Tetapi dia tidak bisa menjadi majelis jemaat. Pengurus NT. Kenapa? Karena dia bukan anggota GKI Cicurug. Yang bisa menjadi anggota Majelis Jemaat GKI Cicurug hanya mereka yang terdaftar sebagai anggota GKI, tetapi GKI Cicurug. Gitu nggak Pak? Ya. Iya, Bapak, dia Ibu, adalah anggota boleh. GKI, bukan simpatisan, namun keanggotaannya tidak tercatat di jemaat GKI Cicurug. Dibaca. Enggak, Pak. Jadi, Kalau Bapak di Ibu, Cicurug tetap ini dia ya, Bapak simpatisan, Ibu. Pak. Pernyataan yang Bapak, pernyataan Bapak di situ jawabannya dia adalah anggota GKI. Betul, dia anggota GKI. Iya. Iya, Dia bukan tapi di Cicurug simpatisan. tetap Betul. simpatisan. Namun keanggotaannya tidak tercatat di Tidak jemaat. tercatat. Betul. Ia memiliki tanggung jawab, betul, dan hak sebagai anggota GKI. Salah satu hak anggota GKI adalah menjadi penatua. Salah Ya. satu hak loh menurut saya ya Pak ya. Salah satu hak. Tetapi karena dia tidak terdaftar keanggotaannya di GKI Cicurug, maka dia tidak
punya Belum hak boleh, tidak boleh. jadi Majelis Jemaat di GKI Cicurug sekalipun Gitu. jemaat-jemaat memberikan memberikan suara untuk dia menjadi anggota GKI Cicurug. Saya sudah gitu ya, Begitu Pak. kurang lebih Bapak Ibu. Jawabannya adalah Karena satu. pernyataan Bapak itu juga menurut saya yang bagian option bawahnya kurang tepat gitu loh, Pak. Nah, Karena jadi kalau begini. bicara tentang hak dan tanggung jawab dan hak, ada hak yang jemaat punya hak suara, ada hak bicara. Ya. Nanti itu panjang lagi, Pak. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ini yang saya jelasin karena kan begini. Jawabannya adalah iya dia anggota GKI, tetapi dia bukan anggota GKI yang basis jemaatnya di Cicurug. Itu yang kita pegang. Anggota GKI-nya anggota GKI. Tetapi dia bukan basis jemaatnya di Cicurug. Karena seperti yang Bu Lina jelaskan bahwa dia tetap punya hak memilih dan dipilih. Dia tetap punya hak. Kalau dia adalah anggota SIDI, maka dia punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi bukan di GKI Cicurug. Dipilihkan di jemaat asalnya. Setempat. Nah, Iya. betul Bu, gitu. Tanggung jawab dan hak tetap ada. Tetapi apa yang memang dikondisikan dengan jemaat setempat. Misalkan kalau dia adalah anggota, tadi contohnya adalah anggota di GKI Cibadak, apakah boleh melayani di GKI Cibadak? Jawabannya boleh. Tetapi kalau kita berbicara dalam hal aspek untuk terkait dengan pemimpinan gerejawi, seperti contohnya untuk menjadi penatua, itu jawabannya adalah tidak bisa di GKI Cicurug, justru bisa menjadi di GKI. Dia punya tanggung jawab, tetap hak sebagai anggota GKI, tetapi ada hal-hal yang berlaku di jemaat asalnya. Itu Bapak Ibu. Tetap dia punya di jemaat asalnya itu tetap jadi basisnya. Karena apa? Kalau kita bicara nanti kepenatuaan itu kita bisa bicarakan. Gitu. Karena ini penjelasannya adalah tentang keanggotaan. Gitu. Jadi dia disebut simpatisan bukan Pak Sam kalau gitu Pak Sam. Gimana kok? Disebut simpatisan apa enggak kalau gitu jadinya? Jawabannya disebut sebagai anggota GKI kok. Gitu. Bukan simpatisan. Bukan. Kan dia nggak. Karena dia disebutnya kan anggota GKI kok, bukannya anggota GKI Cicurug. Iya, Jadi tapi misalnya kan sebagai pendatang kan, bukannya tetap disebut simpatisan kalau gitu. Bukan. Tidak, beda. Jadi kalau konsep yang disampaikan oleh Pak Sam, kalau menurut saya ya, yang disampaikan oleh Pak Sam, misalnya nih kayak Ko Iman dulu. Ko Iman jemaat GKI Jatibarang. Terus kan Rika sama Ciefat tinggal di Cicurug, di gereja di Cicurug. Jadi kalau Ko Iman ditanya, apakah Ko Iman anggota GKI? Betul, anggota GKI. Tapi Ko Iman adalah anggota GKI yang berbasis di GKI Jatibarang. Gitu. Kurang lebihnya, benar nggak gitu? Ya. Kalau disebut simpatisan berarti dari anggota luar doang dong kalau gitu ya. Betul kok. Luar GKI ya. Nah, kita balik lagi nih. Mana nih slide saya? Simpatisan. Iya, benernya gitu. Simpatisan itu adalah orang yang belum menjadi anggota GKI. Kalau saya misalnya jadi anggota Gereja Kristus, saya anggota Gereja Kristus misalnya, itu ketika saya beribadah di GKI, saya dicatat sebagai simpatisan. Simpatisan. Karena apa? Karena saya bukan anggota GKI. Gitu. Kalau saya adalah anggota GKI, misalkan saya anggota GKI Bogor gitu ya, Bogor Pengadilan atau Bogor Baru, saya ibadah di GKI Cicurug, saya adalah anggota GKI, jawabannya adalah anggota GKI. Gitu. Tetapi basis jemaatnya bukan di Cicurug. Ya. Kalau ditanya anggota GKI, iya saya anggota GKI. Kalau simpatisan itu berarti orang yang non GKI. Gitu. Contoh konkretnya gini kali ya Pak Sam, baru Mana, kepikir Bu? nih, Pak Samuel. Pak Samuel adalah anggota GKI Harapan Indah ya? Dulu ya. Ya,
Pak Samuel adalah anggota GKI Harapan Indah. Berarti Pak Samuel adalah anggota GKI. Nah, karena Pak Samuel adalah anggota GKI, maka dia punya hak dan tanggung jawab kan tadi. Betul. Tetapi ketika Pak Samuel mengambil proses kependetaan di GKI Cicurug, maka Pak Samuel harus menjadi anggota jemaat GKI Cicurug. GKI Cicurug. Karena kalau tidak, maka haknya itu tidak bisa dikenakan ke Pak Samuel. Gitu kan? Betul, Bu. Betul, Bu. Kurang lebih seperti itu, betul. Cicurug. Karena kan basisnya adalah jemaat gitu. Lagi menjadi penatua gitu ya. Basisnya adalah jadi jemaat di jemaat begitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, apa nih? Yang membuat bingung orang-orang, kalau saya sih sebagai LKKJ ngerti ya, karena memang di LKKJ ada simpatisan dan ada anggota jemaat GKI lain. Nah, kalau untuk yang jemaat lain mungkin berpikirannya tetap kalau bukan anggota Cicurug pasti berpikirannya simpatisan kan pasti. Nah, seperti itu yang harus dijelaskannya. Ya. Begitu Bu, kurang lebih. Terima kasih Bapak Ibu tambahannya. Ini apa nih? Cimel, kenapa Cimel? Oke nih. Cimel simpatisan tuh Pak. Cimel anggota Cicurug. GKI Cicurug. Tetap suaminya kok yang simpatisan, suaminya. GKI Anaknya. Ya. Dan anak-anaknya juga simpatisan GKI Cicurug. Nah, ini nih ada pertanyaan bagus baca. nih. Saya baca. Coba saya bacain pertanyaannya dari Cimel. Kalau ada absen di sekolah minggu, ini saya matiin dulu slide-nya nih biar enak. Kalau ada absen di sekolah minggu, kan suka dipisahin antara anggota dengan simpatisan, ya. Ini di GKI Cicurug nih, saya rasa ini GKI Cicurug ini advance mode-nya di sini nih, gitu ya. Jadi udah dipisahin dari sekolah minggu. Kalau ada anggota GKI Bogor misalnya, di absen ditulis di mana? Nah, itu Pak. Kan nanti suka dihitung Pak, dihitung kan berapa yang anggota, berapa yang simpatisan itu biasanya Cici suka marah ke saya tuh berantem. Ini kemana? Nah, sekarang jadi gimana kalau misalnya si Daryl, anaknya Bu Esa ikut ibadah, masuk kemana Pak? Nah, ya. Tadi saya menangkap penjelasan Bu Sri itu. Ada kolom kalau di LKKJ itu anggota cuma GKI lain, bener ya Bu Sri ya? Ya. Ya. Kalau di LKKJ ada 2 kolom. Kolom simpatisan dan kolom anggota jemaat GKI lain. Nah, maksudnya ke situ sih. Kolom anggota GKI lain. Gitu. Jadi ada kolomnya 3, selama ini 2 saya kalau bikin kolom kalau di absen. Yang anggota jemaat sama yang simpatisan. Jadi harus 3. Itu menyebabkan keributan berarti. Repot dong ngitungnya. Kalau di anak cuma ada kolom simpatisan dan anggota jemaat, kecuali kalau di kebaktian umum. Kalau di kebaktian umum memang ada jemaat, karena kemungkinan di anak ya Pak, kalau di anak kan walaupun dia baptis GKI, mungkin anak juga belum mengerti tanggung jawabnya sebagai anggota GKI, karena mereka taunya mereka udah jadi anggota gereja gitu kan. Tapi mereka belum mengerti. Tapi kalau di dewasa memang sudah dipisahkan karena memang mereka sudah mengerti, karena sudah ada pendidikan CD itu ya Pak. Kalau anak-anak kalau menurut saya mungkin masih dipisah antara anggota dan simpatisan aja. Oke. Nah, mungkin bisa nih kolomnya, kalau memang kita butuhkan di komisi anak kita buat jadi 3, mengantisipasi hal-hal yang tadi Ibu Email tanyakan gitu ya, kalau misalkan ada anggota GKI Bogor. Karena kan kita yang nggak bisa menutup kemungkinan, ada kemungkinan hal seperti ini terjadi, begitu Bapak Ibu. Seperti juga yang mungkin nanti terjadi di, misalkan di remaja gitu ya, misalnya tiba-tiba ada anggota GKI mana, ternyata ada orang dari Jakarta ibadah di sini, di remajanya gitu ya,
atau bahkan ikut di pemudanya tetapi masih anggota GKI mana, katakanlah misalkan anggota GKI Gunung Sahari, dia anggota GKI tetapi masuknya anggota GKI lain begitu. Ini kan mungkin ini jadi juga kesempatan buat kita untuk apa ya istilahnya kita ya memperbaikilah sistem yang ada, pencatatan yang ada supaya apa, supaya lebih jelas begitu. Ya, Bapak Ibu ada lagi? Ya, udah jelas ya Bapak Ibu ya? Aman ya? Bapak Ibu? Jelas, Pak. Kita jangan sampai terjadi perpecahan konsep di sini ya. Ya. Yang saya harap adalah kita punya konsepnya sama. Bahwa anggota GKI itu anggota GKI. Gitu. Kalau yang namanya simpatisan berarti adalah anggota gereja bukan dari GKI. Tuh yang simpelnya. Nah, nanti terkait dengan apa namanya keanggotaan di dalam jemaat itu nanti ada diversifikasinya lagi. Anggota GKI lain atau anggota GKI akan setempat, taruhlah Cicurug begitu. Yang tentu nanti ada juga penyesuaiannya. Gitu seperti tadi contohnya adalah terkait dengan memilih dan dipilih. Ya. Karena kalau di dalam untuk formulasi gitu ya, di dalam apa namanya untuk memilih dan dipilih bahwa itu harus anggota jemaat. Jadi ada basisnya. Kalau dia anggota GKI lain, ya dia tidak bisa menjadi seorang, misalkan anggota GKI Cibadak tidak bisa menjadi seorang penatua di GKI Cicurug, karena dia masih anggotanya di GKI Cibadak. Sama juga dengan GKI Cicurug. Seorang anggota jemaat di GKI Cicurug tidak bisa jadi anggota jemaat tidak bisa menjadi seorang tua jabatan di GKI yang lain. Bapak Ibu. Ya. Oke, aman semua Bapak Ibu? Aman ya? Pak, ngerti. Sip. Baik Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti demikianlah materi kita untuk hari ini Bapak Ibu. Kita harap kita bisa semakin mengenal dan semakin boleh mengerti dan juga semakin rindu. Yang penting adalah satu Bapak Ibu, kita punya kerinduan untuk apa? Untuk memahami gereja dan juga tata gereja, tata laksana GKI khususnya, di mana kita berada. Karena itu menjadi sebuah pegangan kita untuk mengerti kehidupan bergereja menurut GKI. Gitu. Karena kita kalau ingat Bapak Ibu, Bapak Menteri Pendidikan kita pernah ngomong pendidikan kita sudah tertinggal 128 tahun. Saya sih mengamini pernyataan beliau gitu ya, dan bahkan juga merasa jangan-jangan apa yang terjadi di dunia pendidikan ini juga terjadi di gereja kita, kehidupan kita bergereja. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini saya harap kita semua mau mengupgrade dan mengupdate diri kita, senantiasa diperbaharui untuk ya memahamilah hal-hal terkait dengan biasa gerejawi dan juga tertib administrasi di dalam gereja kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Untuk yang pertama adalah untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru, ya Bapak Ibu, Natal dan Tahun Baru, lalu juga untuk bukan rencana lagi malah, ini kegiatan ibadah onsite untuk remaja dan juga kelas Immanuel atau SMP 1 sampai 2 mulai tanggal 21 November ini. Juga kita doakan untuk kebutuhan dana dari untuk melunasi pinjaman yang dipakai untuk menyelesaikan proses renovasi gedung pelayanan kita, juga untuk rekan-rekan kita yang sedang dalam kondisi sakit atau di dalam masa pemulihan. Ada di sini saya mencatat anak Yolanda Purba, lalu juga Ibu Triwinarni, Pak Sugianto, lalu juga Opung dari Sinta dan Marta, juga Saudara Adisya Haan, lalu Ibu Tina mamanya Kesia. Barangkali Bapak Ibu ada yang
ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Niko, Pak, anaknya Bu Inge. Siapa, Bu? Niko. Niko. Sakit ya, Bu? Sakit, Pak. Oke. Niko sakit apa sih? Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi kah Bapak Ibu yang lain? Tambahan? Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali mendalami sebuah topik tentang keanggotaan GKI dan juga makna terkait simpatisan. Ya Tuhan, biarlah ini boleh mengingatkan kami akan identitas kami sebagai bagian dari anggota gerejamu, anggota persekutuan umat Tuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan misimu di tengah dunia ini. Dengan segala karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Bapa, biarlah Engkau urapi kehidupan kami, pakai apa yang menjadi kegiatan kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pada saat ini ya Bapak berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan. Kami mau berdoa untuk anak Yolanda Purba, Ibu Triwinarni, Pak Sugianto, Opung dari Sinta dan Marta dalam kondisi sakit. Juga Niko, anak dari Ibu Inge, untuk Saudara Ade Siahaan dan Ibu Tina, Mama dari Kesia dalam pemulihannya, serta sanak saudara ataupun rekan-rekan kami yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang boleh melawat setiap mereka ya Bapa, Engkau yang memulihkan kondisi mereka, Engkau juga yang senantiasa hadir di dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Juga kami berdoa pada saat ini untuk kebutuhan dana, melunasi pinjaman ke penabur ya Bapa, yang digunakan untuk renovasi, menyelesaikan proses renovasi gedung pelayanan kami. Kiranya Engkau juga boleh berkati semua, Engkau yang boleh senantiasa cukupkan segala kebutuhan, Engkau juga yang boleh menggerakkan hati para donatur dan setiap kami untuk boleh terlibat secara aktif di dalam penggalangan dana ini. Berdoa juga untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru, biarlah segala kegiatan yang telah diprogramkan ya Bapak menyambut masa Raya Natal ini, Engkau juga boleh berkati untuk keamanan, juga Engkau boleh jaga ya Bapak gereja-gerejamu, khususnya gereja kami GKI Cicurug. Engkau juga yang boleh menjaga bila mana kami mulai tanggal 21 November ini akan kembali mengadakan ibadah tatap muka bagi anak-anak remaja dan juga anak-anak kelas Immanuel, kelas 1 sampai 2 SMP ya Bapak. Biarlah segala persiapan yang telah disiapkan Kau boleh matangkan, Kau yang juga boleh memberkati para pengurus untuk mempersiapkan ini semua. Kami juga berdoa untuk PPDB dari sekolah penabur ya Bapak, Kau yang juga sertai panitia yang terlibat, Kau yang senantiasa terus berkati, dan juga Kau yang menggerakkan kami untuk mengirim anak-anakmu ya Bapak, anak-anak kami untuk boleh bersekolah di sekolah yang Kau izinkan berdiri di tengah Cicurug ini. Juga ya Bapak untuk para aktivis, para guru sekolah minggu, segenap pemusik dan pemandu pujian, juga para pengurus komisi dan kelompok kerja, aktivis di multimedia, para karyawan kami juga ya Bapak, kiranya Kau pelihara kehidupan setiap mereka, Kau yang menambahkan berkat dan juga semangat di dalam melayani anggota jemaat-Mu, dan juga tumbuhkanlah ya Bapak kerinduan bagi segenap anggota jemaat kami untuk boleh terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu, khususnya di tengah keterbatasan kami. Ya Bapak, inilah doa dan seruan kami yang kami satukan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita sudah selesai pada malam hari ini. Adapun pengumuman kita yang pertama adalah terkait dengan ibadah onsite.
untuk tanggal 21 kita sudah punya kabar gembira Bapak Ibu yang sudah di-share di grup WA, mana anak-anak remaja kita sudah boleh kembali beribadah di gedung gereja khusus yang baru bersama dengan anak kelas Immanuel ya Bapak Ibu, bersama dengan anak-anak kelas Immanuel juga, tapi beda ruangan. Kalau yang Immanuel ini khusus SMP kelas 1 dan 2 gitu ya. Jadi ada kelasnya, itu juga sudah mulai boleh per tanggal 21 ini. Kita doakan supaya ini menjadi secercah harapan yang baik, di mana kita bisa kembali melaksanakan segenap kegiatan persekutuan kita di tengah tatanan atau apa yang dibilangnya ya, new normal lah begitu ya, di tengah tatanan kebiasaan baru. Gitu ya. Tetap Bapak Ibu untuk anak-anaknya, cucu-cucunya tolong diingatkan. Ya, untuk jamnya adalah jam 9. Ya, untuk kelas Immanuel dan juga Korem jam 9, dan yang perlu diingatkan adalah untuk dia punya protokol kesehatan tolong tetap dipakai, memakai masker selama jalannya ibadah dan juga mencuci tangan, dan yang paling penting tidak dalam kondisi sakit. Kalau H-1 sakit lebih baik di rumah saja, karena kita pun tetap membuka pelayanan online untuk menjangkau mereka yang mungkin H-1 atau H-2, H-3 dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga Bapak Ibu, dalam rangka penggalangan dana, gereja juga majelis jemaat jual begitu ya, kurang lebih baju dengan ukuran yang sudah ada di WA Group maupun ada infonya di YouTube kita ataupun yang ada di kita punya Instagram, itu ada infonya semua. Kontak personnya kurang satu, memang saya lupa cantumkan, Ibu Imelda, begitu ya, orangnya kebetulan ada di sini. Bisa dikontak Bapak Ibu, itu dananya akan dipakai untuk melunasi pinjaman ke penabur yang kita pakai untuk merenovasi gedung pelayanan kita. Lalu juga minggu depan ada kebersamaan lansia, mungkin detailnya bisa disampaikan oleh Ibu Marmi. Silakan Ibu Sumarmi. Tentang kebersamaan lansia. Bu Marmi. Halo. Silakan Bu Marmi. Ya. Untuk kebersamaan lansia tanggal 24 jam 7 seperti biasa. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu semua. Acaranya biasa kebaktian atau ibadah yang dipimpin oleh Pak Samuel. Terus ada door prize dan kuis. Hanya itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Juga Cici Suci online tanggal 25 Bapak Ibu. Nanti linknya akan di-share mungkin gitu ya, Cici Suci secara online. Itu saja Bapak Ibu pengumumannya. Untuk kelas-kelas sekolah minggu yang lain, ya hampir saya lupa. Kelas-kelas sekolah minggu yang lain selain kelas Immanuel akan tetap diadakan secara online jam 8. Ya, kalau ibadah umum jam 7, lalu sekolah minggu kelas Daniel sampai dengan Musa itu jam 8, Immanuel jam 9, Korem jam 9. Begitu Bapak Ibu. Kita berharap ini menjadi awal yang baik di mana kegiatan kita bisa kembali berjalan dengan normal. Jangan lupa daftarkan diri Bapak Ibu untuk ibadah. Yang non lansia silahkan pakai link, yang lansia silahkan mengisi daftar yang ada di grup lansia. Kalau ada kesulitan silahkan hubungi saya langsung, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti saya isi. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi.